aliran pendidikan adalah ide-ide yang membawa perubahan. Ide-ide ini berkembang dalam bentuk perdebatan yang panjang, di mana ide-ide sebelumnya dibahas dengan baik dan buruk oleh orang lain, sehingga muncul ide-ide baru. Oleh karena itu, setiap calon guru harus memahami elemen-elemen aliran pendidikan. Baik gagasan maupun implementasi selalu berubah sesuai dengan evolusi individu dan masyarakatnya. Pendidikan selalu berubah seiring dengan perkembangan sosial budaya dan teknologi. Adapun mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan siswa, para ahli berbeda pendapat disebabkan oleh sudut pandang dan pendekatan mereka terhadap eksistensi siswa tidak sama. Untuk lebih jelasnya, berikut ini paparan aliran-aliran pendidikan yang mempengaruhi perkembangan siswa atau peserta didik. Yang pertama itu aliran pendidikan klasik. Pemikiran tentang pendidikan terus berubah dari zaman ke zaman. Teori ini dikenal sebagai gerakan baru dan klasik dalam pendidikan. Empirisme, nativisme, naturalisme, dan konvergensi adalah beberapa aliran pendidikan. Ada hubungan antara pikiran saat ini, masa lalu, dan mungkin masa depan dalam aliran ini. Ada berbagai pendapat tentang pendidikan karena aliran ini. Selain itu, banyak gerakan pendidikan baru muncul, dan efeknya terus berlanjut dengan kata lain, pendidikan alam sekitar, pendidikan pusat perhatian, pendidikan kerja, dan pendidikan proyek. Dengan munculnya gerakan baru ini, banyak orang yang mendukung dan menentangnya. Selanjutnya terdapat beberapa gagasan yang lebih bersifat satu gerakan dalam pendidikan yang pengaruhnya masih terasa sampai kini, yakni gerakan-gerakan pengajaran alam sekitar, pengajaran pusat perhatian, sekolah kerja, dan pengajaran proyek. Adapun berbagai aliran-aliran pendidikan, yaitu yang pertama aliran empirisme. John Locke adalah filsuf Inggris yang hidup dari tahun 1632 hingga 1704 dan termasuk dalam aliran empirisme. Empirisme berasal dari kata empiris yang berarti pengalaman. Menurut teori ini, pengalaman yang dialami oleh seorang anak sepanjang hidupnya memengaruhi hasil pendidikan dan perkembangan anak. Pengalaman itu berasal dari stimulus yang ada atau tersedia di lingkungan anak. Stimulus itu sendiri dapat muncul secara independen atau dapat diberikan oleh siapapun dan apapun. Selanjutnya adalah aliran naturalisme. Aliran naturalisme menyatakan bahwa anak dilahirkan dengan baik, tetapi dapat menjadi buruk akibat campur tangan manusia. Aliran ini menolak pendidikan formal yang dapat merusak pembawaan alami anak, dan lebih memilih pendekatan yang membiarkan anak bertumbuh kembang melalui permainan bebas. Selanjutnya adalah aliran nativisme. Aliran ini menyatakan bahwa anak-anak dilahirkan dengan sifat baik dan buruk, dan hasil akhir pendidikan serta tumbuh kembang anak ditentukan oleh pembawaan yang diterima anak sejak lahir. Lingkungan tidak mempengaruhi pendidikan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, nativisme tidak sepenuhnya percaya terhadap pengaruh lingkungan. Mendidik berarti membiarkan anak tumbuh sesuai dengan pembawaannya, dengan guru berperan sebagai fasilitator. Dan yang terakhir adalah aliran konvergensi. Aliran ini menyatakan bahwa hasil pendidikan dan perkembangan anak bergantung pada pembawaan dan lingkungannya. Kualitas pembawaan anak dipengaruhi oleh kualitas lingkungan. Contohnya, seorang anak yang memiliki kemampuan berkomunikasi. Bahasa yang pertama dipelajari anak tergantung pada bahasa yang digunakan di sekitarnya. Teori konvergensi dirumuskan 3 poin, yaitu pendidikan dapat diberikan kepada manusia. Yang kedua, hasil pendidikan dibatasi oleh pembawaan dan lingkungan. Yang ketiga, pendidikan berfungsi untuk membantu lingkungan anak dalam mengembangkan pembawaan yang baik. Aliran selanjutnya adalah aliran esensialisme. Imam Bernadib menyatakan bahwa ciri utama esensialisme adalah bahwa pendidikan harus didasarkan pada nilai-nilai yang dapat memberikan kestabilan. Garis besar ini merupakan bagian dari gerakan pendidikan yang menentang pendidikan progresif. Hal ini terutama berkaitan dengan menciptakan fondasi untuk pendidikan yang tidak terikat pada keyakinan tertentu, fleksibel, toleran, dan terbuka untuk perubahan. Esensialisme berpendapat bahwa pendidikan harus didasarkan pada nilai-nilai yang jelas dan tahan lama sehingga memberikan kestabilan dan jalan yang jelas. Filosofi esensial berasal dari humanisme, sebuah reaksi terhadap kehidupan yang mengarah pada sikap keduniawian, ilmiah, dan materialisme. Selanjutnya, aliran perennialisme.
Perennialisme berpendapat bahwa gaya hidup modern telah menyebabkan banyak bencana di berbagai aspek kehidupan manusia. Saat ini, kebudayaan terganggu oleh kekacauan, kebingungan, dan kesimpangsiuran. Untuk mengatasi masalah ini, aliran perennialisme berpendapat bahwa nilai-nilai kultural dari masa lalu, regressive road to culture, atau kembali kebudayaan masa lampau, harus digunakan sebagai dasar pendidikan. Selanjutnya, aliran rekonstruksionisme. Pada dasarnya, aliran ini dan aliran perennialisme berbagi keinginan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat modern. Hanya saja jalan yang diambil berbeda dari yang diambil oleh perennialisme. Tapi sesuai dengan istilah yang dikandungnya, yaitu berusaha mencapai konsensus yang paling luas dan paling mungkin tentang tujuan utama dan tertinggi dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, aliran idealisme. Idealisme menegaskan bahwa hakikat kenyataan adalah ide sebagai gagasan kejiwaan. Apa yang dianggap kebenaran, realitas hanyalah bayangan atau refleksi dari ide sebagai kebenaran bersifat spiritual atau mental. Ide sebagai gagasan kejiwaan itulah sebagai kebenaran atau nilai sejati yang absolut dan abadi. Selanjutnya, implikasi masing-masing aliran terhadap proses pembelajaran. Yang pertama itu empirisme. Aliran ini fokus pada pengalaman, pembelajaran melalui pengamatan dan latihan. Selanjutnya itu nativisme, penekanan pada bakat bawaan, pembelajaran sebagai pematangan. Selanjutnya itu naturalisme, belajar melalui interaksi dengan alam, pentingnya pengalaman langsung. Selanjutnya konvergensi, integritas berbagai aliran, penyesuaian dengan kebutuhan individu. Selanjutnya progresivisme, pembelajaran berpusat pada anak, relevansi dengan kehidupan nyata. Yang selanjutnya adalah esensialisme, penekatan pada nilai-nilai abadi, pembelajaran mata pelajaran dasar. Selanjutnya rekonstruksionisme, pembelajaran aktif, siswa membangun sendiri pengetahuan. Selanjutnya perennialisme, penekanan pada ide-ide universal, pembelajaran melalui teks klasik. Yang terakhir idealisme, penekanan pada nilai-nilai ideal dan pengembangan karakter. Itulah tadi penjelasan tentang materi aliran-aliran pendidikan dan implikasinya.